Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemelut yang sekarang sedang terjadi di wilayah Gaza khususnya, dan juga dalam bingkai masalah Israel Palestina yang telah berlangsung sekian lama. Dan ini terkait juga dengan kerangka problem mendasar dari tatanan internasional yang ada saat ini. Terkait dengan itu, pertama saya akan bacakan pernyataan sikap PBNU terkait dengan masalah-masalah tersebut. Pernyataan sikap dan seruan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hentikan kekerasan dan ketidakadilan di Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keprihatinan yang mendalam atas langgengnya kekerasan dan ketidakadilan selama berpuluh-puluh tahun hingga sekarang di tanah Al-Quds, lebih-lebih dengan terjadinya bencana kemanusiaan dan penghancuran-penghancuran di sekitar wilayah Gaza yang meletus baru-baru ini dan masih berlangsung hingga kini. Pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan ini: satu, menyerukan dihentikannya tindakan-tindakan yang memperalat agama untuk membenarkan penindasan dan penghancuran terhadap kelompok yang berbeda. Yang ini kita saksikan terjadi dalam dinamika pertarungan yang sedang berlangsung di tanah Al-Quds antara Israel dengan Palestina. Tapi juga kita saksikan hal ini juga terjadi di berbagai belahan dunia yang lain, dan kita sudah bersama-sama menyaksikan bahaya dan bencana yang diakibatkan oleh perilaku dan tindakan-tindakan semacam itu, yaitu tindakan-tindakan memperalat agama sebagai senjata untuk membenarkan penindasan dan penghancuran terhadap kelompok yang berbeda. Kita harus hentikan ini dimanapun juga, ya, agar jangan sampai terjadi bencana kemanusiaan besar-besaran sebagai akibat dari perilaku dan tindakan-tindakan tersebut. Yang kedua, menyerukan dihentikannya kekerasan dan penghancuran-penghancuran di sekitar wilayah Gaza dan tepi barat Sungai Yordan. Ketiga, menyerukan konsolidasi
di antara komunitas-komunitas agama, terutama para pemegang wewenang keagamaan, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain yang ada semuanya, di semua lingkungan agama di seluruh dunia, untuk bersama-sama atas nama kemanusiaan, ketuhanan, moral, dan etika universal melakukan upaya bersama dengan arah dan strategi yang nyata, yang bukan cuma berupa pernyataan-pernyataan ataupun wacana saja, tapi harus dengan arah dan strategi yang nyata yang dilaksanakan secara terkonsolidasi bersama-sama untuk menghapuskan lingkaran setan primordial dari kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan yang masih merundung kemanusiaan hingga saat ini. Masih terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Keempat, menyerukan kepada segenap bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menegakkan tata dunia yang dibangun di atas landasan kesepakatan dan hukum internasional dengan menghormati kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia demi terwujudnya kehidupan kemanusiaan dan masyarakat internasional yang aman, stabil, dan harmonis. Kelima, mendukung penuh sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang telah terus-menerus mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel-Palestina sesuai hukum dan kesepakatan internasional yang ada, serta menyediakan diri, Nahdlatul Ulama menyediakan diri untuk membantu dengan cara apapun yang mungkin bagi penguatan upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia tersebut. Keenam, menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk menyelenggarakan sholat gaib dan doa bersama guna mendoakan para syuhada dan korban jiwa akibat ekskalasi kekerasan yang terjadi di Palestina, serta melaksanakan kunut nazilah sebagai bagian dari upaya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bencana kemanusiaan ini segera terhenti. Dan ketujuh, sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah basyariyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menggalang dana kemanusiaan guna membantu warga Palestina untuk kemudian dikoordinasikan penyalurannya melalui lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazisnu. Soal bantuan kami sebetulnya sudah mulai menggalang sejak awal dulu. Sekitar sudah 2-3 minggu yang lalu kami sudah melakukan penggalangan secara sistematis melalui Lazisnu, dan sekarang sudah berlangsung. Nanti pada saatnya akan kami serahkan secara resmi. Ya mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah akan kami serahkan secara resmi melalui otoritas Palestina, supaya kita tidak salah-salah, karena otoritas Palestina saya kira yang paling tahu saluran mana yang bisa lebih menjamin bantuan itu sampai kepada yang membutuhkan. Demikian pernyataan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kawan-kawan sekalian, masih terkait dengan sikap yang tadi baru saja saya sampaikan, PBNU PBNU sekarang ini sedang mencanangkan satu inisiatif penyelenggaraan forum internasional, dan proses persiapan untuk itu sudah berlangsung, yaitu bahwa insya Allah PBNU akan menggelar satu forum konferensi atau muktamar internasional dengan mengundang para pemimpin agama dan para pemegang wewenang keagamaan dari berbagai belahan dunia. Forum ini merupakan bagian dari apa yang sudah kita mulai tahun lalu, Februari 2022, ketika PBNU menggelar forum yang kami sebut R20, Religion 20, yang merupakan satu gerakan keagamaan internasional. Nah, sebagai bagian dari gerakan R20 itu, dengan meletusnya kekerasan yang terus berekskalasi hingga sekarang di wilayah Gaza dan sekitarnya, serta di tepi barat Sungai Jordan, para aktivis dari gerakan R20 ini kemudian mendorong PBNU untuk menginisiasi satu forum yang akan menjadi wahana antara para pemimpin dan pemegang wewenang agama di berbagai belahan dunia ini. Maka PBNU segera melakukan langkah-langkah ke arah itu, dan alhamdulillah sekarang kami telah memiliki satu plan, satu rancangan yang konkret bagi penyelenggaraan forum tersebut. Forum ini akan kita namai sebagai R20 International Summit of Religious Authorities. Jadi muktamar internasional R20 bagi para pemimpin dan pemegang wewenang keagamaan. Dan secara khusus sebagai topik dari forum ini, sebagai tema dari konferensi ini adalah The Role of Religion in Addressing Violence in Middle East and Threats to a Rules-Based International Order. Peran agama di dalam menyasar
dan mengatasi kekerasan di Timur Tengah serta mengatasi ancaman-ancaman terhadap tatanan internasional yang seharusnya didasarkan atas aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan. Forum ini insya Allah akan kita gelar di Jakarta pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang akan datang. Venue-nya akan kita tentukan kemudian. Dan kami akan mengundang para pemimpin dan pemegang wewenang keagamaan di seluruh dunia, terutama para partisipan dari Forum R20 yang lalu, ditambah dengan sejumlah peserta yang lain. Kami akan mengundang insya Allah sekitar 150 orang partisipan internasional dalam forum ini. Sebagai tagline atau semboyan dari forum, kami pilih satu ungkapan, yaitu sebagai berikut: Let us unite to abolish the primordial cycle of hatred, tyranny, and violence that plagues humanity. Mari kita bersatu untuk menghapuskan lingkaran setan primordial dari kebencian, tirani, dan kekerasan yang merundung kemanusiaan. Nah, saya sudah menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan rencana menggelar forum ini dan memohon kesediaan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi. Dan alhamdulillah beliau bersedia. Jadi insya Allah dari forum ini nanti setelah membicarakan berbagai masalah terkait dengan kekerasan di Timur Tengah, terkait dengan ketidakadilan, penindasan, terkait dengan ancaman atas tata dunia, dan bagaimana peran agama di dalam menghadapinya. Kami berharap nanti akan lahir kesepakatan di antara para pemimpin agama itu, bukan hanya pernyataan, bukan hanya wacana, tapi kesepakatan tentang satu langkah dan strategi bersama untuk bergerak bersama di antara agama-agama yang ada ini sebagai upaya bersama yang merupakan manifestasi dari iman kepada Tuhan, manifestasi dari kesetiaan kepada moralitas dan etika universal yang dibawakan oleh agama-agama untuk berperan nyata di dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang kita inginkan. Demikian teman-teman sekalian,
ya mungkin bisa ditambahkan bahwa sejumlah organisasi ataupun otoritas keagamaan di berbagai negara mengusulkan untuk menjadikan ini sebagai forum bersama dengan undangan bersama. Jadi mereka mengajukan diri untuk menjadi pengundang bagi forum ini bersama-sama dengan PBNU. Kami sedang mengkonsolidasikan hal itu. Jadi mungkin nanti walaupun tuan rumahnya adalah PBNU, tapi forum ini nanti akan menjadi semacam wujud dari inisiatif bersama dari berbagai organisasi dan otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, insya Allah. Ini sekarang sedang kami konsolidasikan, tapi konsepnya sudah ada yang merupakan hasil dari diskusi yang sangat intens walaupun dilakukan dalam waktu yang cepat. Kami memang bekerja maraton sejak beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah sudah kami selesaikan konsepnya ya. Dan forum ini siap digelar, tinggal persiapan-persiapan teknis yang saya kira tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. Teman-teman sekalian, karena ini menyangkut masalah dinamika pertarungan antar kekuatan. Kita tahu bahwa yang terjadi ini adalah dinamika pertarungan antar kekuatan. Apakah itu pemerintah Israel ataupun kelompok-kelompok yang bergerak untuk kemerdekaan Palestina itu sendiri. Maka kami berpikir bahwa untuk membuat langkah-langkah ini kami harus juga membangun strategi dengan pertimbangan konsolidasi kekuatan. Itulah sebabnya PBNU tidak buru-buru bergerak sendiri untuk menemui tokoh ini, tokoh itu sendiri, karena kami memandang dibutuhkan dukungan kekuatan yang lebih besar untuk bisa melakukan katakanlah intervensi atau peran yang lebih signifikan dan lebih decisif. Nah, forum yang kami rencanakan tanggal 27 November nanti itu yaitu R20 International Summit of Religious Authority atau R20 ISORA, ini nanti kami maksudkan untuk itu. Jadi kami ingin menggalang kekuatan agama-agama bersama-sama, bukan cuma umat Islam saja, tapi semua agama. Bahwa sekarang ini kami ingin dunia melihat bahwa agama-agama seluruhnya atas nama ketuhanan, atas nama kemanusiaan, moralitas dan etika universal, kami bersatu untuk mengadres, untuk bergerak bersama dalam upaya mengatasi masalah ini. Jadi nanti insya Allah sesudah ini, ya mungkin saja nanti akan disepakati misalnya satu delegasi dari forum pemimpin-pemimpin agama ini untuk melakukan engagement, bertemu sampai dengan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam soal ini. Beberapa waktu yang lalu ketika pertama kali meletus kekerasan di Gaza, pada saat pertama awal mula meletus, saya sudah membuat pernyataan atas nama PBNU meminta agar kekerasan dihentikan, meminta agar anggota keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan PBB
tidak menggunakan hak veto untuk membela salah satu pihak, meminta agar dikedepankan spirit rahmah dan keadilan universal dan seterusnya. Itu sudah saya kira sekitar 2 minggu yang lalu ketika awal meletus, dan kita melihat tidak ada satu pihak pun mau memperdulikan seruan PBNU itu. Kita tahu resolusi di sidang PBB diveto. Kita tahu bahwa kekerasan masih berlangsung sampai hari ini, bahkan dengan artikulasi yang terang-terangan menyatakan kehendak untuk melakukan genosida terhadap pihak lawan. Ini sangat memprihatinkan. Itulah sebabnya, karena kita capek cuma ngomong dan buat pernyataan terus selama ini udah puluhan tahun. Kita harus mencoba sesuatu yang lebih decisif untuk ini. Itulah sebabnya kami ingin menggalang kekuatan dari agama-agama, semua agama di seluruh dunia ini supaya bergerak bersama dengan harapan bahwa akan terbentuk satu kekuatan, satu mandat yang lebih kuat atas nama agama-agama, semua agama di seluruh dunia ini untuk berperan lebih nyata dalam mengatasi masalah. Nah, pemerintah Indonesia saya kira sudah habis-habisan juga melakukan segala sesuatu yang mungkin, walaupun saya kira ini bukan soal apakah kita mampu mengatasi masalah atau tidak, tapi karena nature, ya, karena keadaan haliah dari dinamika politik internasional itu memang sedemikian rupa, sehingga bangsa-bangsa ini cenderung bertindak lebih berdasarkan kepentingan-kepentingan pragmatis daripada pertimbangan yang lebih universal bagi kesentosaan bersama seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kita melihat bahwa sekarang ini dengan konflik, kekerasan, lingkaran kebencian yang terus berlangsung sampai saat ini tatanan dunia sesungguhnya terancam. Karena dunia kemudian didorong untuk bertarung hanya atas dasar persaingan kekuatan saja. Tidak ada pertimbangan tentang moralitas, tidak ada pertimbangan tentang etika, tidak ada pertimbangan tentang kesepakatan-kesepakatan yang harus dihargai. Itu semua hanya bergerak atas dasar kekuatan. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini kembali masuk ke dalam rimba kekacauan seperti yang terjadi di masa-masa lalu. Apalagi di tengah konteks realitas hari ini dengan globalisasi yang sudah begitu kuat dan luas, serta dengan perkembangan teknologi militer yang menciptakan senjata-senjata dengan daya hancur yang tak terkira. Kalau kita terus-teruskan dinamika seperti yang terjadi hari-hari ini, dinamika hukum rimba yang kuat boleh berbuat semau-maunya, tidak akan ada yang menang, tapi semua akan kalah. Apakah kemanusiaan akan menang atau kalah tergantung dari kemauan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini untuk menegakkan satu tata dunia
yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang didasarkan atas aturan-aturan, bukan sekedar pertarungan kekuatan, dan dibangun atas dasar penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Ya. Kemudian soal apa saja yang sudah saya pribadi lakukan terkait dengan Israel ini, saya memang sejak awal berpikir bahwa diperlukan engagement yang komprehensif untuk merintis upaya-upaya menyelesaikan masalah. Karena itu saya datang ke Israel, saya bertemu dengan pihak-pihak dari kalangan Yahudi, saya bertemu dengan Netanyahu, juga dengan Presiden Israel waktu itu, Reuven Rivlin, dan menyampaikan pikiran-pikiran tentang keharusan diwujudkannya perdamaian di sana. Saya bertemu dengan berbagai kalangan Yahudi Israel sendiri, yang memiliki aspirasi perdamaian yang kuat dan juga membangun gerakan di dalam Israel sendiri untuk memperjuangkan perdamaian. Ada beberapa lembaga di sana yang saya temui pada waktu itu. Nah, sejauh ini seperti kita lihat, pihak-pihak yang berwenang di Israel, pemerintah Israel, ini masih belum mau mendengar. Sampai sekarang belum mau mendengar, dan belum mau bertindak untuk memenuhi aspirasi perdamaian ini. Dan kita juga melihat bahwa berbagai kekuatan global yang ada juga masih belum mau untuk sungguh-sungguh berupaya ke arah perdamaian yang nyata itu. Berbagai macam kebijakan yang diambil terkait dengan masalah ini oleh berbagai pihak dari kekuatan global ini masih didasarkan atas kepentingan subjektif masing-masing. Belum atas nama pertimbangan kepentingan bersama dari seluruh umat manusia. Bahwa perdamaian itu mutlak untuk keselamatan seluruhnya. Bukan hanya untuk keselamatan manusia-manusia Palestina saja. Bukan hanya demi keselamatan orang-orang Yahudi Israel saja, tapi demi keselamatan seluruh umat manusia. Kita harus mengupayakan perdamaian ini. Dan kalau kita gagal, kalau dunia, sebetulnya kita sudah terlalu banyak menangis, kita sudah terlalu banyak marah-marah, kita sudah banyak juga yang sudah sampai putus asa kemudian nekat melakukan pertumpahan darah dari semua pihak. Dan kita tahu sampai sekarang belum ada satupun upaya-upaya itu yang mencapai hasilnya. Dan saya kira persoalannya adalah karena umat manusia ini belum sepenuhnya menyadari keharusan mutlak untuk bersatu bersama-sama demi kepentingan bersama, dan keharusan untuk menyingkirkan kepentingan subjektif, bahkan nafsu supremasif yang masih ada di berbagai pihak, supaya semuanya bisa bersatu demi kesentosaan seluruh umat manusia bersama-sama.
Nah, kita masih harus menempuh mungkin jalan yang panjang, tapi jelas bahwa kita tidak boleh berputus asa. Apapun yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Terima kasih, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.